Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini kita akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, dan Aussie Jepang Yen. Dan kita akan melihat ya awal kita analisa di sini di market Euro USD. Dalam pergerakan dari Euro USD Anda bisa lihat ya dari daily ya ini. Dari pergerakan kemarin ya terjadi penurunan setelah ada tekanan pada buyer ya. Nih terjadi penurunan di candle turun, tapi ada penolakan di akhir sesi buy memberikan tekanan ya pada seller, di mana saat ini harga berada di tengah-tengah. Kalau kita perhatikan ya, ini juga sudah pernah saya sampaikan untuk dari pergerakan Euro USD ya. Kalau kita kecilkan seperti ini termasuk dalam tren turun. Oke, dalam tren turun ya. Posisinya masih dalam tekanan tren turun. Dan posisi seperti ini ya, saat ini kalau kita lihat dari pergerakan di beberapa minggu ke belakang ya, di beberapa hari ke belakang, di sini terjadi yang namanya pembentukan area base. Ya, ini membentuk area base atau sideways. Setelah penurunannya ini ya, Anda bisa lihat drop, base, drop, terus kemudian ini membentuk area base. Artinya apa? Dari penurunan tajam yang ini ya, dari bearish pin bar, terjadi candle merah, impulsif bearish dan akhirnya membentuk area base. Saat ini masih menunggu ya potensi kelanjutan antara dia akan koreksi di area sini ya, area resisten yang awalnya support sekarang sudah menjadi resisten yang di breakout, dan terjadi penurunan EMA50 ya yang mendekati area resisten, kemungkinan akan bergerak di kisaran di area sini ya. Tapi kalau ini nanti ya dia masih ada tekanan buyer, dalam arti tes uji sampai area resisten ini. Jelas ya. Kalau kita perbesar seperti ini ya, tapi potensi untuk turun lebih besar ya. Kemungkinan dia akan bergerak hanya di kisaran saja ya untuk Euro USD. Karena dia menguji di hari kemarin, menguji low-nya tidak berhasil, tekanan buyer. Kemungkinan ini juga akan menguji level resisten terdekat dan support terdekat. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil. Oke, kita langsung masuk aja di time frame yang lebih kecil. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4? Untuk Euro USD time frame H4, nah di sini Anda sudah bisa lihat sendiri ya, pergerakannya sangat sideways sekali, berkisaran, belum ada perubahan break area trendline atau di bawah area di break di area resisten atau break di area support. Dan di sini terakhir di hari kemarin ya, beberapa hari kemarin terjadi yang namanya doji dan terjadi penurunan dari candle yang bentuknya kecil-kecil makin besar makin membesar ya. Di akhir sesi kemarin terjadi lonjakan kenaikan ya di candle warna hijau. Kalau ini menandakan bahwasanya penurunannya ini sudah memiliki potensi yang sudah cukup lemah ya, dalam arti seller sudah mulai melemah, di mana ditutup di candle warna hijau, ada tekanan pada buyer. Artinya akan menguji area resisten terdekat, yaitu di mana ini resisten terdekat dari Euro USD ya. Saya akan gambarkan di sini ya. Ini saya ganti dulu warna hijau ya untuk time frame H4 seperti biasanya. Seperti ini ya. Saya akan gambarkan support and resistance dulu. Yang keduanya ini ya, di kisaran 1.05928 sampai 1.05784 ya, di kisaran ini. Dan saat ini akan saya kasih penebalan ya, saya bold kotak seperti ini ya. Nah, ini area resisten yang akan menguji hari ini, dan area support saya akan gambarkan juga ya. Area support ada di sini. Yang pertama ini ya, di 1.04907 sampai dengan area sini ya, ini. Nah, ini ekor yang terakhir di sini. Nah, di 1.0473727 ya, 727. Oke. Nah, ini saya akan kasih penebalan juga ya. Seperti ini. Ini area support yang diuji juga ya. Nih, saya kasih penebalan ya. Ini wajib dipantau ya, teman-teman ya. Jadi ada dua ya. Kalau ini artinya false break ya, dari
pembentukan sideways ini sempat terjadi breakout impulsif bullish, tapi ditutup di candle berikutnya adalah long legs doji dan ada konfirmasi warna merah, artinya akan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Makanya dari posisi ini Anda kalau mendapatkan posisi yang area seperti ini, kekuatan turunnya akan lebih besar, makanya dia menyentuh sampai area support. Ya, ini yang bisa kita lihat di time frame H4. Sekarang kita turunkan di time frame H1 ya, untuk kita lihat time frame H1 seperti apa. Nah, di hari kemarin ya, setelah terjadi pembentukan area base di area sini ya, rally base drop. Oke. Ini terlihat dari candle terakhir yang ini ya. Ini kan ada candle terakhir. Ini candle merah dimakan candle hijau, tapi di sini tekanan seller melebihi 50% yang ini ya. Anda bisa lihat nih, saya perbesar. Yang candle hijau ini ya, ini ada ekor panjang, body juga panjang, tekanan seller mendominasi dan ditutup di candle warna merah ya. Ini Haremi bearish dan tersusun 3 candle merah, artinya kekuatan seller cukup sangat besar. Dan posisi seperti ini terjadi yang namanya pembentukan base itu pasti ada support dan ada resisten terdekat, yaitu di mana, di sini. Nah, ini cara mendeteksinya ya. Anda bisa seperti ini ya. Ini contoh aja. Ini yang atas dan ini yang bawah. Nah, dan yang bawah ini ternyata berhasil di breakout ya. Nah, ini di breakout oleh impulsif bearish. Dia breakout, retest, dan dia melanjutkan breakout lagi area support ini ya, bearish impulsif yang sangat kuat dari pembentukan. Setelah retest ini kan ada pembentukan long legs doji dan langsung breakout ya, impulsif bearish nih ya. Ini impulsif bearish, artinya ini terjadi false break kalau kita lihat, dan posisinya berlanjut turun sampai dengan menyentuh supportnya di 1.049907 dan membentuk bullish pin bar ya. Kemudian ada bullish engulfing dan ditutup di candle nih yang sangat besar ya, candle impulsif bullish. Dan saat ini terjadi pembentukan area base, kemungkinan sampai dengan market Asia dan market Eropa akan bergerak di kisaran ini. Kisaran sampai berapa? Ini bisa kita tandain ya. Yang pertama di sini ya, ini di time frame H1 ya. Oke, yang pertama di sini ya, ini terjadi banyak penolakan ya di sini. Ya, ini saya ganti warna biru. Oke, ini warna birunya. Nah, nih ya, terus kemudian support terdekatnya adalah ini. Ini support terdekatnya, ini terjadi banyak penolakan ya. Jadi masih bergerak di kisaran ini ya. Tapi nanti kalau hari ini ya, hari ini dia bergerak breakout di atas ini, artinya ini rally. Ini kita bicara tren minor trend ya. Kalau ini di 1 jam kan bentuknya balok-balok besar gini. Sebenarnya kalau kita turunkan di M15 ini lebih detail. Nah, seperti ini. Ya. Ini kan setelah pembentukan base ya, ada tekanan buyer di sini ya, pembentukan pattern dan akhirnya dia naik ya. Naik, membentuk area base di kisaran ini ya. Nanti kalau ini ternyata di breakout di 1.05504 buy di atas ini boleh. Dengan target terdekat adalah di area resisten 1.05784 di area sini. Oke. Kalau dia break di bawah di 1.05264 ya, break di bawah ini akan menuju ke area support di 1.04907. Ini skenarionya. Ya, kalau sudah di atas ini pantau, kalau ada pattern pembentukan baru sell. Pantau di bawah area support, kalau ada pembentukan pattern baru buy. Ingat syarat untuk transaksi ketika berada di area penting ya, ada support and resistance, ada horizontal line ya kan, ada trend line, ada EMA 50 dan sebagainya. Oke. Jadi itu kondisinya dari Euro USD ya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa setiap transaksi ingat ada pembentukan pattern baru entry ya. Itu kalau saya edukasi melalui channel Zona Forex ini ya. Itu sistem transaksinya ya, bisa menggunakan TAT ya. Itu ada di deskripsi, cara transaksinya seperti apa, strategi formulanya seperti apa, silakan ditonton. Oke. Saya akan berlanjut di market GBP USD ya. Untuk GBP USD saya akan lihat dulu. Oke, GBP USD di sini. Oke. Nah, ini ada GBP USD ya.
kemarin saya ada penarikan Fibonacci retracement. Anda bisa lihat ini ya. Dari titik ini sampai titik sini, ternyata low yang terbentuk di hari sebelumnya ini berhasil di breakout oleh bearish ya. Ini oleh bearish engulfing ya, memakan candle warna hijau ya. Setelah dia melakukan area base, ini breakout. Artinya apa? GBP USD tekanan seller cukup sangat besar sekali untuk di hari Jumat ini. Ataupun dia kalau kita tawar ya dari pergerakan ini saya hapus dulu ya untuk Fibonacci retracement-nya karena sudah di breakout. Nah, ini saya akan berikan tambahan ya, materi ilmu kemungkinan bisa dicatat. Biasanya kalau terjadi yang namanya bearish engulfing atau bullish engulfing ya, Anda bisa tawar untuk titik entry-nya ya, semoga aja dia terjadi yang namanya koreksi. Minimal nih ya, minimal di area 50% dari penurunan impulsif bearish ini ya, di sini. Kita bisa ukur, contoh nih kita ukur ya. Untuk 50%-nya sampai berapa? Kita ukur dulu nih sampai sini. Sebentar. Nah, kita dapat nih ya 50% dari ini tepat di sini ya. Di 1.24777 ini adalah target entry Anda sell sampai area sini. Ini ada pembentukan support ya juga ya di sini. Nih perhatikan. Nah, ini ya. Ini kita deteksinya seperti ini. Jadi kalau GU hari ini dia terjadi kenaikan dulu sampai level di kisaran ini ya, 1.24499 sampai 1.24777. Ini potensi sell Anda. Oke, dengan syarat tetap harus ada pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Setelah itu, setelah entry, pasang stop loss di atasnya, gunakan lot sewajarnya, sesuaikan dengan modal. Ya. Jangan terlalu besar, nanti ketahanan Anda akan terlalu dekat, resiko Anda terlalu besar ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang bisa kita dapatkan di time frame daily, oke? Seperti ini ya. Nah, di time frame daily pun ini nanti penurunannya sampai berapa? Sebenarnya ini kita bisa tarik Fibonacci expansion untuk kita cari kekuatan bawahnya sampai berapa. Nah, caranya gini. Ini kita masukkan dulu Fibonacci expansion ya. Fungsinya apa? Kita bisa mengukur penurunannya ini sampai di berapa persen. Nah, kita tarik di sini sampai di titik tertingginya, kemungkinan di sini ya. Nah, kalau kita perkecil seperti ini, sebentar. Nah, ini muncul ya area Fibonacci expansion yang kemungkinan akan disentuh baik hari ini ataupun minggu depan, yaitu di 61,8% di 1.22324, menguji di level ini. Oke, Fibonacci expansion 61,8% di 1.22324. Saran saya yang transaksi GU tetap ambil sell aja, tinggal cari potensi ketika dia retest ke atas atau dia tes area resisten, sell di area situ dengan syarat pembentukan pattern. Oke. Saya berlanjut di time frame yang lebih kecil ya untuk GU sendiri, yaitu time frame H4. Oke. Di time frame H4 kita temukan di sini ya. Dari pergerakan kemarin setelah drop base drop ya, ini sudah breakout area ini ya, area support ya yang saat ini menjadi area resisten di sini. Ini akan saya tandain ya di time frame H4 ya. Di sini saya ganti warna hijau dulu untuk time frame H4 horizontal lainnya. Oke, saya masukkan ke sini. Ini akan menguji ke level sini dulu ya. Ya. Dari penurunan bearish engulfing ya di time frame daily. Kalau hari ini pagi ini market Asia kemungkinan dia akan tes dulu di area 1.24127. Ini potensi bagus teman-teman untuk ambil sell di area sini. Ya. Jadi ada 3 tahap sebenarnya ya yang mendekati ini. Ya, kalau dia retest ini kan ada tekanan buyer nih. Kemungkinan ini akan retest 1.24127. Intinya gini aja, dari 3 horizontal line atau dari 3 resisten yang terbentuk di sini ya. Perhatikan ya, dari 3 resisten yang terbentuk di sini, pastikan aja dulu nanti pembentukan pattern yang terjadi di area sini. Oke? Pembentukan pattern yang terjadi di area sini. Kalau nanti sudah muncul pattern reversal atau baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru sell. Ya, ingat di situ. Oke? Karena di sini juga ada titik resisten yang terbentuk di hari sebelumnya, di sini. Nah, ini sampai dengan area sini. Ini juga area resisten yang terbentuk ya.
Nih. Ya, ini saya kasih penebalan. Ini area resisten juga yang sudah terbentuk ya. Tuh. Oke. Jelas ya. Dan area support terakhir adalah di sini ya. Ini area support terakhir yang dibentuk di sini ya. Nih. Ini kalau di breakout maka dia akan berlanjut turun di 61,8% ya. Tadi angkanya sudah keluar di daily, kita bisa lihat. Oke, kita lanjut di time frame H1 ya. Di time frame H1 untuk GU sendiri. Nah, di time frame H1 ya, setelah ada terjadi kenaikan dari pembukaan kemarin di GU sendiri ya, terjadi area base, dia turun lebih dulu ya, drop base, drop impulsif bearish yang cukup besar, kemudian dia turun dan membentuk area support terbaru setelah dia breakout. Yang candle warna hijau ini kan area support ya, di hari sebelumnya sudah di breakout di 1.24127 dan membentuk saat ini bullish engulfing dan ada tekanan buyer. Wajar, ini kemungkinan akan menyentuh area sini ya, di area support yang saat ini menjadi resisten di 1.24127. Ini potensi bagus teman-teman untuk sell. Saya sarankan untuk sell untuk GU ya. Jadi ini dia naik sampai sini ya. Kalau ini ternyata berhasil di breakout, dia akan naik ke 1.24499. Ini area sell juga. Ya, kita tawar 50% dari bearish engulfing atau penurunan bearish impulsif ya. Itu jelas ya teman-teman ya. Jadi ini strateginya ya. Tapi nanti tetap ya, dari 3 level resisten ini pantau pembentukan pattern yang terbentuk yang di area mana, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Sebelum ada pembentukan pattern jangan transaksi ya. Kalau nanti sudah di sini membentuk pattern, kelihatan contoh ada tekanan nih sampai area sini ya, di 1 jam, tunggu sampai candle itu habis dan dilihat di candle berikutnya. Candle itu habis, Anda bisa lihat di time frame yang lebih kecil, contohnya M15, Anda bisa entry lebih awal. Oke, jelas ya. Sekarang saya lanjut di market USD Jepang Yen ya. Di market USD Jepang Yen Anda bisa lihat di sini ya. Nah, di time frame daily dulu ya. Nah, di time frame daily Anda bisa lihat kekuatan dari USD Jepang Yen masih dalam kekuatan tren naik, di mana ada bullish engulfing ya, candle merah dimakan oleh candle hijau. Ada pembalikan, potensi kenaikan akan menguji level 131.243 ya. Tapi dia harus breakout dulu 130.473. Nah, ini ya, potensi kekuatannya masih kuat naik ya. Saya akan lihat dulu time frame H4 seperti apa. Di time frame H4 Anda bisa lihat di sini dari pergerakan terakhir. Nah, ini ya muncul. Ini area di mana sini sebenarnya sudah saya informasikan ya sebelumnya. Ini adalah area support ya yang sudah di breakout. Area resisten yang di breakout saat ini sudah menjadi area support. Ini retest ke sini ya, tepat di EMA 50 membentuk bullish engulfing. Perhatikan, membentuk bullish engulfing, ada 4 candle hijau kenaikan di time frame H4. Artinya apa? Artinya ada dorongan kuat ya untuk pergerakan dari USD Jepang Yen akan melanjutkan tren naiknya, karena ini membentuk lower high, higher high. Kemungkinan ini akan mencari titik higher high berikutnya dengan syarat dia breakout di atas 131.243. Tinggal kita cari titik entry untuk kita buy aja untuk USD Jepang Yen. Oke, kita masuk di time frame H1. Nah, di time frame H1 nih ya, dari pergerakan yang kemarin ya, kemudian terjadi kekuatan yang sangat signifikan sekali ya kenaikannya. Kemungkinan apa yang bisa kita dapatkan di sini ya, untuk kita ukur dari level ini ya, ini ada titik support terbaru ya, dibentuk di akhir sesi penutupan di sini ya. Ini support terbarunya. Ini akan menjadi titik entry buy kita jika ada pembentukan pattern di area 129.977 di area sini. Jelas ya, karena ini kan ada pembentukan area base ya, ada pembentukan area sideways ya, membentuk sideways, dia breakout impulsif bearish ya. Kemudian ditekan oleh buyer, dia nekan di sini, dia turun lagi membentuk double bottom ya. Ini terjadi double bottom. Kemungkinan dia terus naik, dia breakout di sini area resisten yang awalnya ya, yang dibentuk double bottom, dia breakout area resisten, kemudian dia naik ya. Terus naik sampai dengan dia koreksi area 129.977. Kemungkinan ini adalah potensi untuk buy ya, di kisaran ini ya. Nih yang pembentukan ini di kisaran 129.723 sampai dengan 129.977 area sini potensi bagus untuk buy. Saya kasih penebalan
ini tinggal dipantau aja buat teman-teman ya. Ini dipantau area ini ya, ini kasih penebalan seperti ini. Kalau nanti di sini membentuk bullish ya, bullish engulfing atau pattern kenaikan ya, ini bisa buy di area sini. Oke. Ini untuk USD Jepang Yen ya. Jangan lupa pasang stop loss di bawahnya setelah pembentukan pattern yang tercipta. Oke. Saya akan melanjutkan di market Aussie Jepang Yen ya. Untuk Aussie Jepang Yen sendiri kita lihat dulu ya seperti apa potensinya di daily. Nah, Aussie Jepang Yen posisinya juga ada terjadi kenaikan ya, ada potensi naik juga dari trennya ini ya. Kalau kita lihat, kita baca setelah pembentukan sideways breakout area resisten ya, di breakout dan dia naik terus ya, dan membentuk ini titik terakhir ini ya. Ini ada pembentukan lower high ya, day high, lower high ya. Kemungkinan ini akan berlanjut naik atau dia membentuk area base berkisaran atau area sideways ya. Ini bisa jadi ini akan membentuk area sideways dulu seperti dengan posisi yang sebelumnya ini. Kecenderungannya di market Aussie Jepang Yen seperti itu, akan bergerak di kisaran, dia breakout area resisten, dia naik membentuk istilahnya kandang ya. Saya bentuknya di sini adalah sideways. Ini ada area resisten yang tercipta. Ini area resistennya di kisaran ini ya. Nih, di 95.758 ini ya. Tapi ini kan dari hari ke hari ya. Ini panjang nih ceritanya nih. Kalau kita lihat di susunan terakhir di sini ya, ini ada potensi ada kenaikan, ini trennya naik untuk minor trend. Anda bisa lihat ya kecenderungannya dia membentuk nih. Saya perbesar aja. Lower high, lower high, lower high, lower high yang semakin meninggi ya. Ini artinya akan ada tekanan buyer yang berlanjut ya. Untuk hari ini kita lihatnya seperti apa dari penurunan bearish ini ya, candle bearish. Apakah dia akan bergerak menuju ke area sini lagi? Kemungkinan juga bisa ya. Batasannya sih area sini aja. Nih di kisaran 92.103 ya kan, 91.546. Besarannya seperti ini. Kalau dia ada tekanan naik ya, dia akan uji tes resisten yang terbentuk di hari sebelumnya di sini. Nah, ini 94.033 bergerak hanya di kisaran ini aja ya. Oke, kita coba lihat time frame H4 untuk kita bisa tahu seperti apa kondisinya. Nah, di time frame H4 betul ya, jadi kondisinya ini saat ini untuk market Aussie Jepang Yen setelah terjadi pembentukan resisten baru ya. Ini kan sebenarnya kita bisa tarik ya trend line. Ini ada titik atas yang makin meninggi nih. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Saya gambarkan ya. Nih ya. Swingnya ke atas, ini ke atas juga ya. Dan potensi saat ini juga potensinya ini juga posisinya ke atas juga ini. Ya ini. Nah, ini juga ke atas, Anda bisa lihat juga nih. Nah, tertahan di trend line ya, tertahan di area trend line. Ini titik 1, titik 2, titik 3, lower high, lower high, lower high, higher high, higher high, higher high. Apakah nanti di area sini ada terjadi tekanan? Anda bisa lihat ada bullish pin bar kecil ya. Maka dari sini Anda bisa lihatnya potensinya seperti ini. Jika dia breakout di atas 92.926 breakout artinya bergerak ke atas ya, nembus area resisten ini dan tutup di atas ini, kemungkinan akan berlanjut menguji level 94.033 nih. Ya, karena ini juga membentuk channel nih ternyata ya. Kalau kita perhatikan ini channel nih teman-teman. Membentuk channel di mana line bawah, line atas ini sama. Kita gambarkan seperti ini aja. Nah, kurang lebihnya gini lah ya. Nah, ya, ini membentuk channel, bisa juga membentuk racing wedge ya. Racing wedge. Nah, ini kalau channel sama ya. Kalau racing wedge kemungkinan ini racing wedge kali ya, seperti ini. Nipis sih, nipis juga. Nah, ya antara racing wedge atau channel lah ya. Intinya di situ. Ini juga kita lihat dari swing pertama 1, 2, 3, 4 ya. Kemungkinan akan kecenderungannya dia membentuk higher high berikutnya ya di area sini dengan potensi ada bullish pin bar di area sini. Oke, tapi kita lihat time frame yang lebih kecil aja di time frame H1 untuk detailnya. Nah, di time frame H1 Anda bisa lihat pergerakan demi pergerakan hari demi hari ya. Di sini ya, ini hari-harinya dia naik dan kemarin di hari Kamis dia turun membentuk area base di area trend line. Nah, ini catatan penting.
Biasanya kalau terjadi seperti ini ya, kemungkinan kalau dari dorongan kuat dari seller ini, karena swingnya sudah terbentuk juga lebih dari 3, kemungkinan akan breakout ya. Makanya kita lihatnya potensinya ada 2 ya. Kalau dia breakout di atas 92.926, terjadi pattern terbentukannya pattern naik ya, baru buy di atas ini. Jelas ya, pasang stop loss di bawah. Tapi kalau dia breakout di bawah trend line dan breakout memastikan di bawah 92.103 di bawah sini dan membentuk pattern yang terbentuk dan sell di area sini, pasang stop loss di atasnya. Target terdekat di 91.546 sampai dengan di 91.100. Kalau dia breakout di atas 92.926, likuidasi terdekat 93.416 sampai dengan 94.033. Oke, di sini juga masih ada potensi SND ya. Ini ada SND. Ini ada SND juga. Nah, ini potensi ke sini juga bisa jadi karena dia akan membentuk high ya, higher high berikutnya. Oke. Ini dari Aussie Jepang Yen ya. Itu tahapan detail kecilnya, ketika di breakout dia akan kemana. Pantau area-area pentingnya ya yang sudah saya gambarkan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dari 4 market ini. Berharap kalian semua bisa mendapatkan profit secara konsisten, paham apa yang saya sampaikan. Jika bingung bisa diulangi video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta di sini saya ucapkan terima kasih yang sudah share video ini, channel ini, yang sudah support channel ini ke teman-teman kalian semua. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya. Dan semoga channel ini selalu bermanfaat buat teman-teman, buat orang lain. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.